Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai bab 3 yaitu Bhinneka Tunggal Ika, namun khususnya pada unit 1 yaitu mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Untuk materi pokoknya ada 4 materi pokok yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengertian identitas atau jati diri. Jadi bagian pertama ini baru yang adalah atau definisi. Kemudian yang kedua lebih ke bagaimana jati diri itu terbentuk. Nanti ada 2 hal. Terus yang ketiga tipe-tipe jati diri dan yang keempat adalah Pancasila sebagai identitas bangsa. Masuk pada materi pokok yang pertama yaitu pengertian jati diri. Kalau menurut KBBI, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang. Jadi hal yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, jati diri ini juga sama artinya dengan identitas. Oleh karena itu, nanti istilah identitas dan jati diri akan digunakan secara bergantian untuk merujuk pada pengertian yang sama. Jadi kesimpulannya pengertian jati diri adalah suatu ciri khusus seseorang yang membedakan dengan orang lain. Terus setelah pengertian selanjutnya adalah bagaimana identitas itu terbentuk. Jadi identitas itu terbentuk ternyata bisa karena 2 hal. Yang pertama, identitas itu gift atau terberi. Sedangkan yang kedua, identitas itu hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Identitas yang dalam arti terberi itu adalah sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau kelompok. Misalnya ada tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, dan lain-lain, itu kan kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi itu sudah secara alamiah menempel pada seseorang. Kemudian yang kedua, identitas itu hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Artinya identitas yang melekat itu merupakan hasil dari interaksi sosial antar individu atau antar kelompok. Jadi identitas ini bukan melekat secara alamiah, tapi merupakan hasil dari interaksi sosial. Misalnya, identitas bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia, negara Indonesia mempunyai identitas bendera nasional kita berwarna merah putih, lambang negara kita burung Garuda, dasar negara kita Pancasila, yang semuanya itu kita rumuskan bersama, bukan ada secara alamiah dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu. Jadi di poin 2 dengan pertanyaan bagaimana identitas terbentuk, jawabannya ada 2. Bisa karena terberi atau bisa juga karena sebuah desain atau rekayasa hasil dari interaksi sosial gitu. Terus yang ketiga, tipe-tipe jati diri. Untuk tipe jati diri di sini ada 4. Yang pertama, kalau identitas individu yang secara alami, terus identitas individu yang terbentuk secara sosial, begitu juga yang kelompok. Kelompok juga karena alami, atau yang keempat, kelompok yang terbentuk secara sosial. Diingat tadi kalau yang alami itu berarti sudah melekat dalam diri seseorang, kalau yang secara sosial itu hasil dari interaksi. Contoh yang pertama supaya lebih jelas. Ini identitas individu. Yang pertama terbentuk secara alami. Berarti kita lihat dari fisik maupun psikisnya. Fisik itu kan kelihatan ya. Kalau yang psikis itu lebih ke kayak sikapnya. Gimana sikapnya? Apakah sabar tidak, ceria, atau mungkin disiplin, bertanggung jawab kayak gitu. Terus yang kedua yang terbentuk secara sosial. Terbentuk karena adanya interaksi dapat berupa karena pekerjaan, jabatan, peran dalam masyarakat. Contohnya langsung yaitu ini kalian bisa amati foto di layar kalian. Itu adalah fotonya Maudy Ayunda. Kalau sebagai individu, identitas secara alaminya, kalau dari fisik
bisa kita deskripsikan, yaitu rambutnya lurus, hidungnya mancung, kulitnya kuning langsat, dan lain-lain. Terus kalau secara psikisnya, yaitu Maudy Ayunda adalah pribadi yang pintar, rajin, ceria, dan lain-lain. Itu identitas individu yang terbentuk secara alami. Terus yang kedua, identitas individu yang secara kelompok, berarti hasil dari interaksi. Maudy Ayunda adalah seorang aktris atau bisa juga seorang penyanyi. Aktris dan penyanyi ini kan bukan secara alamiah ada ya, tapi muncul setelah Mbak Maudy Ayunda ini mungkin banyak terlibat di aktivitas pertelevisian, main sinetron, atau main film begitu. Jadi identitas individu yang terbentuk secara sosial adalah sebagai aktris atau penyanyi. Kemudian selanjutnya adalah identitas kelompok. Kalau identitas kelompok itu juga ada dua, bisa karena alami, bisa juga karena secara sosial. Kalau secara alami, secara alamiah ada, misalnya adalah ras. Nanti setelah ini ada gambarnya supaya lebih jelas. Yang kedua adalah secara sosial. Kalau secara sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial, misalnya klub atau bisa juga kesebelasan. Nah, ini contohnya identitas kelompok secara alami. Kita lihat secara ras, contohnya ras, ini ada ras Mongoloid, terus ada juga ras Negroid. Itu kan satu kelompok dengan ras seperti itu mempunyai ciri-ciri seperti yang ada di gambar tersebut. Baik dari mungkin bentuk matanya, warna kulit, rambutnya, kayak gitu. Terus kalau yang secara sosial tadi Ibu sebutkan bisa karena klub atau kesebelasan. Ini Ibu contohkan ada Persibangga atau sebagai kesebelasan ya. Terus di bawahnya itu ada PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia yang terbentuk karena adanya dalam jabatan yang sama, yaitu sama-sama menjadi guru. Terus yang keempat, yang terakhir ini adalah Pancasila sebagai identitas bangsa. Nanti kalian bisa simak di YouTube dengan judul Kembali pada Karakter dan Jati Diri Bangsa. Kemudian lanjutannya, meskipun Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidato Pancasila pada 1 Juni tahun 1945, tetapi 5 dasar tersebut bukanlah identitas presiden pertama saja. Namun, kelimanya itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi bukan cuma identitasnya Soekarno, tapi malah identitas kita semua. Nah, dari mana Pancasila berasal? Pancasila adalah identitas yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia. Jadi Soekarno itu hanya menggali apa yang sudah ada di bumi kita, bumi Indonesia. Terus Pancasila ini tidak hanya sekedar dihafalkan ya, tapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini materinya selesai. Jadi kesimpulannya untuk materi pokok yang pertama, pengertian jati diri itu artinya sama dengan identitas. Nah, identitas itu sendiri adalah ciri khas atau ciri khusus seseorang. Terus bagaimana identitas itu terbentuk? Yaitu bisa karena terberi atau bisa juga karena rekayasa. Rekayasa di sini merupakan hasil dari interaksi sosial. Terus yang ketiga, tipe-tipe jati diri, yaitu ada 4. Identitas individu secara alamiah, atau bisa juga karena interaksi sosial, atau yang ketiga identitas kelompok secara alamiah, yang keempat identitas kelompok secara sosial. Terus untuk yang keempat, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pancasila itu sendiri merupakan identitas bangsa Indonesia, tidak hanya identitas Soekarno sebagai pencetus Pancasila. Dan Soekarno hanya menggali apa yang ada di bumi Indonesia, bukan yang membuat, tapi hanya menggali. Dan Pancasila itu sendiri sebaiknya diamalkan, tidak hanya dihafalkan saja. Sampai sini unit 1 selesai. Terima kasih.